Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Leni Alfiana. I'll present our paper about self-concept of costume play cross-dress. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan paper ini menggunakan bahasa Indonesia dengan judul konsep diri pelaku kostum play cross-dress. Bersama Jika Lukmina Kusumawardani, Dr. Nuryati Samatan, Sandy Ekananda, dan Noviana dalam pembuatan paper ini. Pendahuluan, pop culture atau budaya populer merupakan produk masyarakat industri yang memproduksi budaya dalam jumlah besar agar mudah diakses oleh masyarakat umum dengan bantuan teknik produksi massal, distribusi, dan reproduksi. Salah satu budaya populer yang masuk ke Indonesia adalah budaya populer dari Jepang yang sebelumnya sudah menyebar di berbagai negara. Budaya populer Jepang menyebar melalui cerita fiksi yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti anime, manga, dan game. Selain fiksi, Jepang juga menyebarkan budaya populer dalam bentuk fashion ala Harajuku dan fashion seperti cosplay. Cosplay atau memainkan kostum merupakan penggabungan dua kata bahasa Inggris yaitu costume dan play, bermain. Atau jika dalam bahasa Jepang disebut dengan wasai egyo. Pelaku kostum player atau cosplayer adalah seseorang yang mengenakan sebuah kostum tertentu, kerap dipakai dalam acara tertentu, dengan berbagai kostum unik, baik itu terinspirasi dari film, kartun, anime, dan seterusnya. Sedangkan crossdress adalah pakaian yang berlawanan jenis. Pelaku crossdress sendiri dapat disebut sebagai crossdresser atau crossplayer. Melalui crossdresser, seseorang dapat menunjukkan dan membentuk identitas diri yang baru, meskipun hal itu tidak semata-mata diterapkan langsung dalam kehidupan nyata. Para cosplayer yang memainkan peran gender dengan memakai kostum berlawanan dengan jenis kelaminnya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan sebuah konstruksi sosial yang bisa dibentuk ulang serta menunjukkan bahwa laki-laki dapat menduduki posisi, peran, dan perilaku perempuan. Begitu juga sebaliknya. Masuk ke dalam landasan konseptual. Konsep diri adalah sebuah cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri untuk menentukan dan mengarahkan perkembangan serta perilaku yang diinginkan. Konsep diri bukanlah faktor bawaan sejak lahir, melainkan berkembang melalui pengalaman dari masa ke masa yang ditanamkan pada saat masih anak-anak dan menjadi pengaruh dasar atas tingkah laku di hari kedepannya. William H. Pitts mengemukakan bahwa konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang, karena konsep diri seseorang merupakan kerangka acuan atau frame of reference dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ia menjelaskan konsep diri secara fenomenologis dan mengatakan bahwa ketika individu mempersepsikan dirinya, bereaksi terhadap dirinya, memberikan arti dalam penilaian serta membentuk abstraksi tentang dirinya, berarti ia menunjukkan suatu kesadaran diri atau self-awareness dan kemampuan untuk keluar dari dirinya sendiri untuk melihat dirinya seperti yang ia lakukan terhadap dunia di luar dirinya. Diri secara keseluruhan, total self, seperti yang dialami individu disebut juga diri fenomenal. Diri fenomenal ini adalah diri yang diamati, dialami, dan dinilai oleh individu sendiri, yaitu yang ia sadari. Keseluruhan kesadaran atau persepsi ini merupakan gambaran tentang diri atau konsep diri individu. Landasan konseptual berikutnya adalah cosplay. Cosplay baru dikenal dunia internasional sebagai salah satu budaya populer Jepang sekitar tahun 2000-an seiring perkembangan internet dan gambar digital. Sekarang ini cosplay sudah berkembang dengan pesat di seluruh dunia, termasuk dan diakui sebagai budaya populer dari Jepang. Kata cosplay diambil dari bahasa Inggris yaitu costume dan play. Kata kostum diartikan bahwa seseorang memerlukan pakaian dan aksesoris untuk bisa menjadi karakter tertentu. Dan kata play diartikan sebagai salah satu jenis kegiatan untuk melakukan suatu hal. Landasan teori. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori interaksi simbolik, yang dijelaskan bahwa seseorang tergerak untuk bertindak berdasarkan makna yang diberikan kepada orang, benda, atau peristiwa. Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang dimaksudkan pada saat berkomunikasi dengan individu lain.
Begitu pula dengan pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Landasan teori terkait konsep interaksi simbolik yang pertama adalah pikiran atau mind. Mead mengartikan pikiran atau mind sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dan Mead percaya bahwa manusia harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain. Bahwa bahasa merupakan sistem simbol verbal dan non-verbal yang dimiliki bersama. Yang kedua adalah self atau diri. Mead mendefinisikan diri atau self sebagai kemampuan untuk merefleksikan diri sendiri dari perspektif orang lain. Diri berkembang dari sebuah pengambilan peran khusus. Maksudnya adalah membayangkan bagaimana diri kita dilihat oleh orang lain. Berdasarkan konsep seseorang sosiolog Charles Cooley, Mead menyebut hal tersebut sebagai cermin diri atau looking glass of self, atau kemampuan seseorang untuk melihat dirinya sendiri dari pandangan orang lain. Yang ketiga adalah masyarakat atau society. Mead menggunakan istilah masyarakat atau society sebagai jejaring hubungan sosial yang diciptakan dan direspon oleh manusia. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam membentuk pikiran dan diri seseorang. Masyarakat menggambarkan hubungan beberapa perangkat perilaku yang terus disesuaikan oleh individu. Masyarakat atau society ada sebelum individu, tetapi juga diciptakan dan dibentuk oleh individu dengan melakukan tindakan sejalan dengan orang lainnya. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma interpretatif. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara. Pengambilan subjek penelitian menggunakan purposive sampling dengan memilih 5 informan yang merupakan cosplayer crossdress, anggota komunitas event hunter community. Hasil dan pembahasan. Pembentukan konsep interaksi simbolik yang pertama adalah mind atau pikiran. Kemampuan menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama dan melalui interaksi dengan orang lain. Seseorang harus mengembangkan pikirannya. Simbol yang digunakan para cosplayer crossdress ini dalam bentuk karakter fiksi. Karakter fiksi yang terlihat menarik baginya akan ia pikirkan atau renungkan. Dalam hal ini, mereka telah melakukan interaksi meskipun hanya dengan dirinya sendiri. Seperti bagaimana jadinya jika mereka menjadi diri atau sosok dari karakter fiksi tersebut. Berikutnya, melalui pikiran, makna sosial yang sama dalam penelitian ini ditemukan bahwa cosplayer crossdress menganggap karakter yang memiliki perbedaan gender dengan dirinya terlihat sangat menarik daripada karakter yang memiliki kesamaan gender. Oleh karena itu, ditemukan fakta bahwa anggota cosplayer crossdress menganggap karakter anime atau game tersebut lebih good looking daripada dirinya sendiri, karena tokoh fiksi tersebut memiliki perbedaan gender dengan dirinya. Yang kedua adalah self. Teori ini juga berasumsi bahwa konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku. Pemikiran bahwa keyakinan, nilai, perasaan, dan penilaian mengenai diri akan memengaruhi perilaku. Dalam pengamatan ditemukan bahwa dengan menjadi diri dan karakter yang disuka, cosplayer crossdress merasa sangat puas dan mereka bangga dengan perbuatan yang dilakukannya. Menurut penuturan dari seorang cosplayer crossdress yang peneliti bahwa menjadi cosplayer crossdress tidak hanya sebatas menggunakan kostum dari karakter tersebut, tetapi juga ada sebuah harapan tersendiri ketika memerankan karakter itu. Walaupun terdapat konflik intrapersonal seperti yang disadari oleh Mead, informan peneliti tidak begitu menghiraukan. Mereka tetap melakukan cosplay crossdress tersebut. Yang ketiga adalah society. Pada konsep society atau masyarakat dianggap bahwa masyarakat memiliki peran yang juga penting untuk membentuk pikiran dan diri seseorang. Hal itu karena masyarakat dapat mempengaruhi, memberikan kritik dan mengendalikan diri seseorang berdasarkan aturan, norma, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini, anggota cosplayer crossdress yang menjadi informan peneliti bercerita bahwa terdapat banyak tanggapan masyarakat muncul ketika mereka memposting foto cosplay crossdress di akun media sosial. Masyarakat awam yang melihat itu lebih beranggapan jika hal tersebut tidak pantas untuk dilakukan, baik oleh perempuan maupun laki-laki. Hal ini sesuai dengan asumsi dalam teori ini, yaitu orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Artinya, bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku individu.
Berdasarkan cerita yang dituturkan pada saat wawancara, beberapa informan yang merupakan cosplayer crossdress pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan seperti bullying, self-contact, dan perlakuan negatif lainnya. Masyarakat awam menganggap bahwa cosplay crossdress itu sama saja dengan banci dan tidak sesuai dengan budaya yang serta norma yang berlaku di masyarakat. Namun, anggota cosplayer crossdress menolak dengan memberikan opini yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa cosplay crossdress dengan banci merupakan dua hal yang berbeda dan menolak untuk disamakan. Tanggapan masyarakat awam berbeda dengan respon dari keluarga dari cosplayer crossdress. Sebagian besar keluarga informan yang peneliti wawancarai mengetahui bahwa informan merupakan cosplayer crossdress dan bagi keluarga sendiri hal itu tidak bermasalah karena kegiatan ini dianggap sebagai kegiatan positif, sehingga didukung oleh pihak keluarga informan. Meskipun terdapat 2 orang informan yang juga ditolak oleh pihak keluarga, informan mengatakan bahwa mereka tidak menghiraukan hal tersebut. Karena menurutnya, cosplay merupakan kegiatan positif untuk menyalurkan bakat sebagai tempat penyalur emosi negatif. Penutup, dunia yang telah terhubung melalui teknologi informasi dan transportasi menyebabkan penyebaran informasi menyebar dari berbagai negara ke negara lain tanpa batas. Kebudayaan dari bangsa lain dapat saja menjadi acuan identitas baru bagi mereka yang sedang dalam pencarian jati diri. Cosplayer crossdresser menjadi salah satu jenis pertunjukan yang asalnya dari Jepang, yang oleh kelompok muda menjadikan sebagai bagian dari pertunjukan, hiburan, dan menjadi identitas yang lain bagi dirinya sendiri. Ucapan terima kasih kepada Dr. Nuryati Samatan yang telah menjadi editor dalam tulisan ini, kepada Sandiaga Nanda yang telah melengkapi tulisan serta membuat video conference, dan saya sendiri yang telah menjadi penyelaras akhir dalam video conference dan paper ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.